Shalom, apa kabar sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan? Harapan kami, semua pemirsa tetap ada dalam kasih Yesus Kristus. Kita telah tiba di pelajaran 13, penghujung dari pelajaran kuartal yang keempat, tepatnya pada hari Rabu 22 Desember, kebangkitan Musa. Mengawali pelajaran ini, mari kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu kami persembahkan, Allah kami yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan juga penebus kami. Saat ini kembali kami belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami dapat memahaminya. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, kutipan sekolah sahabat kita mengatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Ulangan 34 ayat 5-6. Jadi dengan beberapa ayat ini, Musa tokoh sentral dalam kehidupan Israel, seorang manusia yang kehidupannya hidup bukan hanya dalam bangsa Israel, tetapi bahkan di dalam gereja dan di dalam sinagog saat ini meninggal. Musa meninggal dan dikuburkan, orang-orang meratapinya. Dan seperti itulah tentu saja prinsip dari kata-kata yang ada dalam kitab Wahyu diaplikasikan di sini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. Tetapi kematian Musa bukanlah pasal terakhir dalam cerita dari kehidupan Musa. Bacalah Yudas pasal 9. Apa yang terjadi di sini dan bagaimana ayat ini menolong untuk menjelaskan kemunculan Musa di waktu kemudian di perjanjian baru. Walaupun kepada kita hanya diberikan sekilas. Sungguh suatu pemandangan yang luar biasa yang digambarkan di sini. Mikael, Kristus sendiri, berdebat dengan iblis sehubungan dengan tubuh Musa. Bagaimana hal ini sampai jadi perdebatan? Tidak diragukan bahwa Musa adalah seorang berdosa, dan benar dosa terakhir yang diketahui adalah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah, yang adalah dosa yang sama. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, sebagaimana dicatat dalam kitab Yesaya 14 ayat 14, yang membuat Lucifer dilemparkan dari surga, dari kedudukannya yang tertinggi. Perdebatan terhadap tubuhnya itu terjadi karena Kristus sekarang mengklaim janji kebangkitan untuk Musa. Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seseorang berdosa, yaitu Musa, seseorang yang telah melanggar hukumnya? Jawabannya tentu saja hanyalah salib. Sama seperti korban hewan-hewan yang menunjuk pada kematian Kristus. Sangat jelas Tuhan datang ketika melihat ke depan kepada salib, mengklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri, dia adalah tawanan maut yang sah. Tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 2, halaman 80. Pertanyaan, bagaimana catatan tentang Musa ini menolong kita untuk mengerti akan kedalaman dari rencana keselamatan, yang bahkan sebelum salib, Musa telah dibangkitkan dan memperoleh kekekalan? Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini. Semoga pelajaran ini menuntun iman percaya kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Penuhi kami dengan kuasa Tuhan untuk dapat memahaminya, serta membawa iman kami untuk lebih setia bagi Tuhan.
Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di jam yang sama dan channel yang sama. Saya Pendeta Rista Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.